PSU Perpina Challenge Rotary Bali Bersinar. ABSA. Yeay, Pampada Payu untuk ruang bersama Indonesia, Desa Awan, Jaya, Jaya, Jaya. Langkah progresif dalam pemberdayaan masyarakat desa kembali ditunjukkan oleh Pusat Studi Undiknas PSU bersama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali melalui inisiasi Gerakan Ruang Bersama Indonesia RBI di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Program ini resmi dideklarasikan sebagai pilot project RBI Mandiri dalam sebuah penandatanganan komitmen bersama MOU yang digelar pada Senin 4 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur penting mulai dari unsur pemerintah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Bangli, Perbekal Desa Awan, KBMHD Undiknas, DPW Forum Komunikasi Dosen FKD Provinsi Bali, Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali, HIPI Bangli, Perpina Provinsi Bali, Yayasan Amara Bawana Sastra, dan Rotary Club of Bali Bersinar. Dengan mengusung spirit sinergi Pampada Payu, gerakan RBI ini bertujuan membangun ekosistem sosial yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi di tingkat desa. Adapun 4 pilar utama yang menjadi fondasi program ini antara lain: 1. Penyediaan wadah, 2. Edukasi dan pemberdayaan, 3. Penguatan peran, dan 4. Kolaborasi. Inisiasi RBI di Desa Awan tidak hanya mendorong penguatan ekosistem sosial yang inklusif, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan sektor agrowisata yang berkelanjutan. Salah satu potensi unggulan yang tengah dikembangkan adalah jeruk rasa kopi, komoditas unik yang menjadi kekhasan lokal Desa Awan dan memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan. Dengan ditandatanganinya komitmen bersama ini, Desa Awan resmi menjadi pionir ruang bersama Indonesia dan diharapkan menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain di Bali dan Indonesia dalam membangun ruang aman, partisipatif, dan berdaya bagi seluruh warganya. Kepala Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar, Dr. Gungdini Gorda mengatakan PSU resmi menginisiasi program Ruang Bersama Indonesia RBI secara mandiri di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Program ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian kerjasama antara PSU dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak P3A Kabupaten Bangli. Desa Awan dipilih sebagai lokasi percontohan setelah mendapat referensi dari Dinas Sosial P3A Bangli. Pemilihan ini sejalan dengan upaya mendorong Bangli menjadi Kabupaten Layak Anak KLA melalui berbagai kegiatan dan pendekatan yang holistik. RBI hadir sebagai salah satu bentuk konkret dari program ini yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Bangli. Gungdini Gorda menambahkan program RBI didesain untuk mendorong sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi antara akademisi, pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan media. PSU bersama berbagai pemangku kepentingan dengan spirit sinergi Pampada Payu, SIP 3 berkomitmen untuk menggerakkan program ini secara mandiri dan berkelanjutan. Kesiapan Desa Awan sebagai pilot project diperkuat oleh soliditas antara kepala desa, ketua tim penggerak PKK, dan lembaga terkait yang memiliki visi dan semangat yang sama. Kompaknya kepemimpinan di tingkat desa menjadi fondasi kuat dalam mengembangkan RBI sebagai ruang aman, partisipatif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan. Ruang Bersama Indonesia di Desa Awan akan menjalankan program berbasis 11 indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA yang kini diperluas menjadi pendekatan kolaboratif RBI. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada sumber daya manusia dan fisik, tetapi juga pada kekuatan komunikasi, jaringan, dan pembiayaan. Semua dikelola secara terintegrasi untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Dengan dukungan surat keputusan SK dari Bupati, PSU, dan para mitra siap melanjutkan program ini untuk memperluas dampak dan replikasi di wilayah lain. Harapannya RBI di Desa Awan dapat menjadi model unggulan dalam mendukung Bangli sebagai kabupaten layak anak di Bali. Dari Pusat Studi Uniknas untuk menginisiasi ruang bersama Indonesia secara mandiri Desa Awan yang memang direferensikan oleh Bapak Kadis Sosial P3A Kabupaten Bangli. Itu adalah implementasi dari PKS yang kami miliki antara Pusat Studi Uniknas dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kami lakukan dengan Kabupaten Bangli dalam menuju Kabupaten Layak Anak. Sehingga beberapa implementasi yang nanti mendukung di Kabupaten Layak Anak, salah satunya adalah bagaimana bisa menciptakan ruang bersama Indonesia di Desa Awan ini menjadi inspirasi bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Bangli yang memang embrionya dari DRPPA. Jadi yang penting ada SK dari Bupati, kami bisa untuk menindaklanjuti dengan berbagai stakeholder yang memang tergabung dalam SIP 3. Jadi sinergi Pangpada Payu secara mandiri kami bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada pemerintah. Nah, hubungan pentahelik inilah yang kami ingin kedepankan agar partisipasi masyarakat semakin meluas dan semakin merasa bahwa ini adalah kegiatan yang sangat berdampak pada masyarakat. Ketika kami direferensikan Desa Awan menjadi pilot project sebagai ruang bersama Indonesia secara mandiri, ketika kami observasi dan sebagainya, poin yang terpenting adalah bagaimana kepala desa dan ketua tim penggerak PKK dengan BPD-nya ini menjadi satu kesatuan yang satu visi terkait dengan semangat untuk menjadikan Desa Awan ini sebagai ruang bersama Indonesia. Sehingga apa yang menjadi program 11 indikator dari DRPPA yang dikembangkan menjadi ruang bersama Indonesia, pucuk dicinta ulam tiba, jadi semua bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi 5O, otak, otot, omong, orang dan ongkos itu tidak menjadi problem, sehingga saya yakin bahwa Bangli akan menuju kota layak anak. Penetapan Desa Awan sebagai lokasi percontohan program Ruang Bersama Indonesia RBI mendapat dukungan penuh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak P3A Kabupaten Bangli. Inisiatif ini tidak hanya dimaksudkan sebagai proyek lokal, tetapi sebagai langkah strategis dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayah Kabupaten Bangli. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Bangli, Iwayan Cimat, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh komponen pendukung RBI dapat terpenuhi di Desa Awan. Fokus utama dari program ini adalah menciptakan lingkungan desa yang bebas dari kekerasan terhadap anak dan perempuan, menghapus praktek perkawinan usia anak, serta menjamin pemenuhan seluruh hak dasar perempuan dan anak oleh aparat desa. Sebagai langkah lanjutan, program RBI ditargetkan untuk direplikasi di 8 desa lainnya, masing-masing 2 desa di setiap kecamatan di Bangli. Replikasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang agar seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bangli dapat mengadopsi prinsip dan praktek yang sama. Dan yang terpenting bahwa tidak ada lagi kekerasan terhadap anak atau zero, kemudian tidak ada lagi perkawinan anak, tidak lagi ada kekerasan terhadap perempuan, dan semua hak anak dan perempuan bisa dipenuhi oleh aparat terutama yang ada di Desa Awan ini. Kemudian ke depannya kita juga berharap kegiatan ini untuk RBI ini tidak hanya di Desa Awan, namun bisa menular. Jadi untuk sekarang kita sudah targetkan di 8 desa, di 2 per kecamatan, dan nanti ke depannya semua desa harus melaksanakan hal ini. Kenapa demikian? Karena anak dan perempuan kan tidak hanya di Desa Awan saja, tapi ada di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu kita berkomitmen untuk melaksanakan ini di seluruh desa yang ada, tentu atas dukungan pemerintah daerah, baik itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPR dan seluruh anggota DPR, termasuk juga seluruh OPD sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangli. Mungkin demikian, Pak.
Pemerintah Desa Awan menyambut hangat peluncuran Ruang Bersama Indonesia RBI sebagai perluasan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA yang telah berjalan sejak 2019. Berbekal Desa Awan, Ketut Dana Brata menegaskan bahwa RBI bukanlah hal baru bagi masyarakat setempat, melainkan kelanjutan dari upaya yang telah lama dibangun secara partisipatif. Desa Awan mencatat capaian luar biasa dalam perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan data tahun 2023, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa ini tercatat 0 kasus, sebuah prestasi yang tidak lepas dari dukungan aktif masyarakat dalam menjalankan pola pemberdayaan berbasis komunitas. Pemerintah desa menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dengan pendekatan tematik sesuai potensi lokal. Sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM menjadi fokus utama dalam menciptakan ketahanan ekonomi, terutama dengan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif. Peningkatan kesejahteraan keluarga dipandang sebagai fondasi kuat dalam membangun ketahanan sosial dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam tata kelola desa juga menjadi keunggulan tersendiri bagi Desa Awan. Saat ini keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa mencapai 72%, menunjukkan kesadaran tinggi terhadap prinsip kesetaraan gender. Perempuan turut terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari musyawarah desa hingga pelaksanaan program-program strategis di sektor pertanian dan ekonomi produktif. Terkait RBI, sesungguhnya Ruang Bersama Indonesia ini adalah perpanjangan atas kegiatan DRPPA yang di Desa Awan sejatinya sudah berjalan dari tahun 2019, di mana RBI ini menjadi satu ruang kepada masyarakat untuk belajar bersama agar kekerasan dan perlindungan anak itu dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan data yang kami miliki, per tahun 2023 kekerasan pada anak dan perempuan di Desa Awan 0. Itu terlaksana berkat dukungan masyarakat terhadap pemerintah, di mana program ini kami berikan daya dukung dengan pola pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah penguatan di bidang seluruh sektor berdasarkan tematik Desa Awan, di mana tematik Desa Awan memiliki potensi di bidang pertanian, penguatan di bidang perkebunan, dan termasuk UMKM secara mandiri oleh masyarakat. Faktor ekonomi juga menjadi bagian penting untuk ditingkatkan. Nah, keterlibatan perempuan ini menjadi kunci dasar bagaimana rumah tangga itu bisa kuat. Sehingga pola komunikasi yang kuat diberikan daya dukung oleh pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat juga menjadi dasar kami untuk melaksanakan Ruang Bersama Indonesia agar untuk memastikan hak-hak anak dan perempuan terpenuhi. Khusus di Desa Awan, untuk pemenuhan atas komposisi keterwakilan gender sudah terpenuhi, bahkan lebih, di mana dalam tata kelola pemerintahan desa sendiri untuk keterwakilan perempuan ada di angka 72%. Komitmen kolaboratif dalam pengembangan Ruang Bersama Indonesia RBI di Desa Awan juga mendapat dukungan konkret dari keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas. Sebagai bagian dari sinergi lintas lembaga, KBMHD Undiknas resmi menandatangani nota kesepahaman MOU dengan pemerintah Desa Awan untuk melaksanakan program lingkungan bertajuk Ekotempel. Ketua Umum Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas, IGD Ari Kusumadinata mengatakan, program ini dirancang untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah organik di area pura, khususnya limbah hasil upacara yang selama ini seringkali tidak terkelola secara optimal. Melalui pendekatan edukatif dan aplikatif, Ekotempel akan mengolah limbah tersebut menjadi pupuk kompos menggunakan metode lubang biopori. Inisiatif ini diyakini mampu mengurangi beban sampah organik dalam jumlah signifikan. Berdasarkan kajian yang dilakukan sebelumnya di desa-desa lain, penerapan lubang biopori terbukti dapat mengurangi sampah organik hingga bertonton setiap tahunnya. Pada hari ini kita sedang melakukan sinergi bersama atau komitmen bersama dengan Desa Awan. Banyak sekali organisasi atau lembaga juga yang ikut bersinergi di sini. Khususnya saya di KBMHD tadi sudah melakukan tanda tangan MOU, Memorandum of Understanding, dengan Desa Awan dan KBMHD, yang dimana program kerja tersebut akan terlaksana di bulan Agustus ini. Program kerjanya itu adalah Ekotempel, di mana ini terkhusus untuk pengelolaan sampah organik di areal pura. Itu sama sampah bekas upacara atau apapun itu akan jadikan pupuk kompos melewati lubang biopori. Itu bisa meningkatkan kesadaran bersama, khususnya di Desa Awan, dan nanti kedepannya harapannya juga
ke desa-desa yang lain agar dibangun lubang biopori. Bukan hanya di pura saja, tapi di rumah sangat-sangat bisa untuk dibangun lubang biopori karena itu sangat-sangat mengurangi, khususnya sampah organik. Kami di sini ingin menerapkan itu juga di Desa Awan, harapannya sama pengelolaan sampah yang lebih tertata dan limbah yang lebih stabil dan lebih terkontrol ke depannya. KPM Udiknas, Satya Pevajati, Ketua DPW Forum Komunikasi Dosen FKD Provinsi Bali Niputu Gatriani mengatakan pihaknya siap terlibat aktif dalam mendukung implementasi 11 indikator RBI melalui pendekatan Tridharma Perguruan Tinggi. FKD Bali akan mengambil peran khusus dalam aspek pengajaran, pendidikan, dan terutama pengabdian kepada masyarakat yang menjadi salah satu pilar utama dalam Tridharma. Keterlibatan ini mencerminkan semangat pengabdian intelektual dari para dosen untuk mendorong transformasi sosial yang berpihak pada perempuan, anak, dan masyarakat desa secara keseluruhan. Tagline FKD Bali yang mengusung semangat bersinergi untuk lebih bersinergi sejalan dengan spirit sinergi Pangpada Payu yang diusung RBI. Kolaborasi antara dunia akademik dan masyarakat desa ini diharapkan mampu memperkuat kualitas program, memperluas jangkauan pendidikan partisipatif, serta mendorong lahirnya solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk isu-isu sosial di tingkat akar rumput. Luar biasa untuk keterlibatan Forum Komunikasi Dosen Bali hari ini yang berkesempatan ikut serta dalam kerjasama ya penandatanganan komitmen Ruang Bersama Indonesia di Desa Awan. Di sini dari sisi sinergi dan kolaborasi kita program kerja hampir sama ya, meningkatkan kolaborasi dan sinergi. Tentunya di sini peran Forum Komunikasi Dosen Bali akan terlibat di dalam pengajaran, dalam pendidikan, dan nanti kedepannya bisa dilibatkan dalam program kerja kementerian untuk menyukseskan Ruang Bersama Indonesia ya. Jadi di sini Forum Komunikasi Dosen Bali bisa ikut serta dalam kegiatan salah satunya dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sementara dari Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung RBI di Desa Awan dengan mengambil peran strategis dalam bidang pendampingan, kewirausahaan, dan pemetaan potensi ekonomi lokal. Bendahara Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali, Tiwi Chandra mengatakan, sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam program RBI, CLN Bali akan melakukan proses pemetaan terhadap potensi wirausaha yang ada di Desa Awan. Proses ini bertujuan mengidentifikasi potensi ekonomi baru serta melakukan kurasi terhadap pelaku usaha yang telah berjalan guna mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing UMKM desa. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya fokus pada penguatan ekonomi individu, tetapi juga membangun ekosistem wirausaha desa yang lebih berkelanjutan. Dengan pendampingan yang terarah, CLN menargetkan akan lahir wirausaha baru yang inovatif sekaligus memperkuat yang sudah eksis agar mampu berkembang lebih optimal. Kami dari Cahaya Ladara Nusantara mendukung dalam usaha mewujudkan Ruang Bersama Indonesia. Dalam hal ini kami akan melakukan pendampingan dan juga memberdayakan potensi wirausaha dan juga pemetaan kurasi. Jadi dalam hal ini nanti selain kita memetakan, yang akhirnya akan ditemukan wirausaha baru, kemudian akan kita kurasi wirausaha yang sudah ada. Tentunya tujuan akhirnya adalah meningkatkan semuanya menjadi lebih baik. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi HIPI Bangli, Dewo Ayu Supartini mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama strategis tersebut. Melalui kerjasama ini, HIPI Bangli siap mendorong potensi ekonomi lokal Desa Awan khususnya di sektor pertanian dan UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas. HIPI Bangli melihat bahwa Desa Awan memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk unggulan, namun masih banyak pelaku usaha yang terbatas dalam aspek pemasaran dan akses pasar. Oleh karena itu, HIPI akan mengambil peran sebagai fasilitator, menjembatani produk-produk lokal agar bisa menjangkau pasar regional, nasional, bahkan internasional. Senang sekali bisa bersinergi, berkolaborasi dengan Desa Awan
yang mana kami dari komunitas pengusaha melihat potensi yang luar biasa di Desa Awan ini, pertaniannya, UMKM-nya yang luar biasa. Nah, potensi-potensi ini nanti yang melalui HIPI akan kami fasilitasi untuk menuju pasar-pasar yang lebih luas lagi, tidak hanya lokal, karena sekarang beberapa produk UMKM itu masih di tingkatan lokal pemasarannya. Nah, dengan kerjasama ini, kami dengan Desa Awan akan melihat potensi produk-produk yang bisa kami panjangkan jejaringnya, begitu kami fasilitasi untuk terutama pasarnya. Dukungan juga datang dari perempuan pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali dengan fokus utama pada penguatan kepemimpinan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Ketua Perpina Provinsi Bali Irma Lumika menilai bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pendidikan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga. Sebagai bagian dari komitmennya, Perpina Bali akan mendorong peningkatan kapasitas perempuan di Desa Awan khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal. Inisiatif ini bertujuan menciptakan perempuan-perempuan tangguh yang mampu menjadi motor penggerak perubahan baik dalam skala keluarga maupun komunitas. Kami memang berkomitmen khusus untuk Desa Awan ini kepada kepemimpinan keperempuan. Kenapa harus begitu? Karena memang perempuan itu menjadi tombak utama untuk mengembangkan pendidikan buat anak dan pendidikan buat keluarga. Nah, salah satunya adalah saya fokus kepada pendidikan dan perkembangan untuk ekonomi para perempuan yang ada di Desa Awan sehingga bisa menuju kesejahteraan untuk keluarga. Yayasan Amara Bawana Sastra turut menegaskan komitmennya dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian utama dari misi sosial mereka. Ketua Yayasan Iwayan Juni Artayasa menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi dalam RBI di Desa Awan karena program ini sejalan dengan nilai-nilai yang diusung yayasan, yakni perlindungan menyeluruh terhadap kelompok rentan. Kolaborasi ini dinilai sangat strategis untuk membangun lingkungan aman, ramah, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak. Kami dari Yayasan ABSA tentunya terkait dari kegiatan RBI tersebut sangat mendukung. Tentunya di sana ada kolaborasi di mana ada perempuan dan anak yang memang kita lindungi dari segala segi, segala sumber, tentunya bersinergi, berkolaborasi. Dalam kegiatan ini tentunya kami akan memberikan suatu edukasi yang di dalamnya bagaimana mengedukasi anak, melindungi anak dan juga perempuan seperti itu. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memberikan apresiasinya atas kehadiran Ruang Bersama Indonesia RBI sebagai inisiatif mandiri di Desa Awan. Program ini dinilai sebagai langkah luar biasa dalam memperkuat kesetaraan gender dan mendorong partisipasi perempuan dari tingkat paling dasar yakni desa. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Amurwani Dwi Lestari Ningsih menilai bahwa RBI berperan penting dalam mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan berbasis komunitas yang menyasar pemberdayaan kelompok perempuan desa. Fokus utama dari gerakan ini adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia. Desa Awan dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat bukan hanya secara programatik tetapi juga secara legal formal. Pemerintah desa setempat telah menetapkan awik-awik atau peraturan adat sebagai bentuk payung hukum lokal yang mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Ini menjadi bukti nyata bahwa Desa Awan telah memiliki fondasi hukum yang kokoh untuk menjalankan berbagai agenda kesetaraan dan pembangunan inklusif. Ini sangat luar biasa untuk melakukan inisiasi mandiri Ruang Bersama Indonesia. Karena apa? Dengan adanya Ruang Bersama Indonesia, kita ingin kembali mengaktifkan segala kegiatan yang berbasis pada desa, pada kelompok-kelompok yang ada di desa, perempuan-perempuan yang ada di desa, memberdayakan perempuan yang ada di desa untuk melakukan pencegahan, terutama pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, Pak Kades, Pak Bekel tadi sudah menyajikan data yang luar biasa, bahkan sudah membuat undang-undang perbekalan untuk Desa Awan. Artinya secara legal formal, Desa Awan sudah mempunyai fondasi dasar hukum
payung yang kuat untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, termasuk bagaimana memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Dukungan terhadap pengembangan ruang bersama Indonesia RBI di Desa Awan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satu organisasi yang aktif berkontribusi adalah Rotary Club of Bali Bersinar yang berkomitmen memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM sebagai bagian dari kolaborasi dalam program ini. Presiden RC Bali Bersinar, Gung Rai Wahyuni mengatakan keterlibatan RC Bali Bersinar sejalan dengan salah satu area fokus utama Rotary Internasional, yakni growing local economy. Melalui pendampingan ini, Rotary Club of Bali Bersinar akan mendorong pertumbuhan UMKM di Desa Awan, terutama dalam peningkatan kapasitas akses pasar dan keberlanjutan usaha masyarakat desa. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Generasi Emas 2045, di mana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dipandang sebagai fondasi penting dalam menciptakan generasi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kami dari Rotary Bali Bersinar mendukung RBI di Desa Awan. Itu adalah untuk pendampingan UMKM. Dalam hal ini adalah untuk salah satu area fokus dari Rotary adalah growing local economy. Jadi itu yang akan kami laksanakan dalam kolaborasi untuk RBI di Desa Awan ini. Jadi harapannya agar ke depan tercipta ruang bersama Indonesia untuk mendukung generasi emas tahun 2045. Penetapan Desa Awan sebagai pilot project Ruang Bersama Indonesia RBI menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi sosial dari tingkat akar rumput. Kolaborasi lintas sektor yang tercipta menunjukkan kekuatan sinergi dalam mewujudkan desa yang aman, setara, dan berdaya. Diharapkan inisiatif ini mampu menjadi inspirasi dan model replikasi di berbagai desa lain di wilayah Provinsi Bali, bahkan Indonesia. Rotary Bali Bersinar. Absa. Yeay, Pampada Payu. Ruang Bersama Indonesia, Desa Awan. Jaya, jaya, jaya. Bali 1 mengabarkan.